Asterisk catatan TL, Skygate, dan Gate of Heaven sebelumnya digunakan secara bergantian. Kami akan tetap menggunakan Gate of Heaven mulai sekarang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sekarang telah tiba hari keempat kompetisi bela diri. Hari itu, seluruh pendekar yang hadir ikut bertarung sengit memperebutkan posisi 3 teratas. 3 tempat pertama di setiap peringkat akan memiliki keterampilan bela diri, harta karun rahasia, atau materi kultivasi tertentu sebagai hadiah. Selama Anda dapat menempati 3 tempat pertama, tidak mungkin Anda akan pulang dengan tangan hampa. Kelima keluarga itu tidak pernah pelit dalam memberikan hadiah. Mereka telah menyiapkan banyak keterampilan bela diri tingkat mendalam dan harta rahasia serta pil dan bahan kultivasi yang meningkatkan ki mendalam seseorang. Pada pagi hari keempat, hadiah-hadiah mewah ini dipajang di meja bundar di tengah arena, diawasi oleh staf khusus. Para prajurit sangat gembira saat melihat hadiah yang dipamerkan dan bersemangat untuk bertempur dalam pertempuran berikutnya. Menjelang siang hari, 2 pendekar alam baru telah terbunuh di arena, dan 1 orang di alam manusia lumpuh. Menurut aturan kompetisi bela diri, jika satu pihak menyerah, pihak lawan tidak dapat melanjutkan pertarungan. Itulah sebabnya mengapa selama seseorang tidak terlalu serakah, mengambil apa yang bisa dikelola, dan menyerah ketika situasinya tidak menguntungkan, seseorang pasti akan hidup. Beberapa prajurit yang terluka parah atau terbunuh semuanya berpikir bahwa mereka masih bisa terus berjuang. Mereka mencoba membalikkan keadaan ketika mereka jelas-jelas dalam posisi yang kurang menguntungkan, itulah sebabnya mereka mengalami hasil yang menyedihkan. Di menara batu milik keluarga Si, ada senyum di sudut bibir Si Jian saat dia melihat ke bawah ke arena dari atas, sesekali melirik menara keluarga Mo. Setiap kali dia melihat Mo Tuo dengan ekspresi muram, seperti putranya meninggal atau semacamnya. Dalam 3 hari terakhir, banyak tokoh penting dalam keluarga Mo semuanya menghilang secara misterius satu persatu. Mo Tuo sangat marah, tetapi karena masa kritis kompetisi bela diri, dia tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Dia tahu persis siapa yang melakukan ini, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. Para ahli dari keluarga Mo hanya bisa diam-diam mencoba mencari jejak kelompok Musun, tetapi sayangnya, mereka bahkan tidak dapat menemukan bayangan Musun. Dan Musun juga tidak mengirim utusan, jadi tidak ada cara untuk bernegosiasi. Nah, besok adalah kompetisi bela diri untuk 5 keluarga. Setelah menonton selama 4 hari, apakah kamu memperoleh sesuatu? Si Jian dalam suasana hati yang baik. Dia menatap Si Yan, yang berada di sampingnya, dan berbicara dengan santai. Keuntungan. Si Yan tampak acuh tak acuh dan mengangguk, aku memang mendapatkan beberapa hal, tetapi aku hanya menonton, jadi hanya sedikit yang bisa aku dapatkan. Sebaliknya, aku ingin pergi ke medan perang sendiri dan bertarung sampai mati. Hanya hal-hal yang kau pahami di ambang kematian yang dapat dianggap sebagai kekayaan terbesar. Si Jian tercengang. Ia menatap Si Yan, dan setelah beberapa saat akhirnya bertanya dengan heran, dasar bocah nakal. Kau berkultivasi ke alam baru lahir dalam waktu yang singkat, bukankah seharusnya kau kurang pengalaman bertempur? Mengapa aku merasa kau sudah sangat berpengalaman? Wawasan tentang ambang kematian memang sangat berharga, tetapi jika kau terbunuh, maka semua wawasan itu akan sia-sia. Si Yan menyeringai, tetapi tidak menjelaskan kata-katanya. Oh, Si Jian tiba-tiba berseru, ekspresinya aneh. Dia melihat ke menara keluarga Mo yang jauh. 200 meter jauhnya, di menara keluarga Mo. Seseorang berbisik pelan di telinga Mo Tuo, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat gelap. Secara mengejutkan dia berjalan menuruni menara batu keluarga Mo dan berjalan lurus menuju keluarga Si. Di menara batu keluarga Bei Ming Sang juga segera menerima berita itu. Dia mengerang, lalu berjalan menuruni menara batunya dan datang ke arah keluarga Si. Di arena, para prajurit masih bertarung dengan sengit. Banyak penonton yang bingung dengan Bei Ming Sang dan Mo Tuo yang berjalan menuju menara batu keluarga Si, bertanya-tanya mengapa keduanya menuju ke menara keluarga Si. Dalam waktu singkat, Mo Tuo yang tampak marah menjadi yang pertama sampai di menara keluarga Si. Tepat setelah dia memanjat menara, Mo Tuo segera melompat dan berteriak, Si Jian. Di mana Musun? Ekspresi Si Jian menjadi gelap, dan dia mencibir, bagaimana aku bisa tahu di mana Musun?
Mo Tuo, kamu bertanya pada orang yang salah. Jangan coba-coba berpura-pura. Ekspresi Mo Tuo menunjukkan rasa kesal, Mu Sun adalah orang luar. Kecuali kamu dan keluarga Si diam-diam memberikan bantuan, bagaimana mungkin keluarga Mo tidak dapat melacaknya? Mu Sun mungkin bersembunyi di suatu rumah bangsawan milik keluarga Si. Sebaiknya kamu beritahu aku di mana tepatnya dia bersembunyi. Mo Tuo, urusan keluarga kami tidak ada hubungannya denganmu. Si Jian mendengus kasar. Putraku Cao Ge menghilang tadi malam, dan tidak pernah terlihat lagi sejak itu. Pasti Mu Sun. Kalau orang lain, aku mungkin akan membiarkannya begitu saja, tetapi kalau Mu Sun berani mengambil Cao Ge, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Teriak Mo Tuo dengan marah. Setelah mendengar itu, semua orang di menara batu itu memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka akhirnya tahu mengapa Mo Tuo begitu marah. Mo Cao Ge adalah sosok terkuat di generasi kedua keluarga Mo. Ia tidak hanya memiliki kemampuan luar biasa, ia juga sangat cerdas. Sebagian besar rencana jahat yang dibuat keluarga Mo berasal dari dalang ini. Keluarga Si juga memiliki banyak orang yang menderita kerugian karena dia. Mo Cao Ge dapat digambarkan sebagai orang yang paling cakap di generasi kedua keluarga Mo. Sekarang setelah sosok penting seperti itu juga menghilang, Mo Tuo tidak bisa tinggal diam lagi. Dia akhirnya datang untuk memulai pertarungan. Mu Sun benar-benar kejam. Jantung Xian berdebar kencang. Dia tahu sekarang bahwa Mo Tuo tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku tidak tahu di mana Mu Sun berada, pergilah dan cari dia sendiri. Kau tidak diterima di sini. Si Jian berkata dengan acuh tak acuh. Diam-diam dia senang, tetapi dia tidak berhenti bersikeras. Kepala keluarga Bei Ming, seru Si Tai. Tepat pada saat ini, Bei Ming Sang perlahan menaiki menara batu keluarga Si. Dengan alis berkerut, dia datang ke sisi Si Jian dan Mo Tuo. Bei Ming Sang melirik keduanya, lalu dengan santai berkata, kompetisi perkawinan diadakan oleh kami 5 keluarga. Saya harap semua orang bisa tetap tenang, dan tidak membuat masalah selama kompetisi perkawinan. Yang lain akan mengejek kita. Putraku Cao Ge telah tiada, teriak Mo Tuo. Ekspresi Bei Ming Sang membeku sesaat, lalu dia berkata kepada Si Jian, Tuan Si, Mu Sun itu, bagaimanapun juga, adalah orang luar. Meskipun kita harus memperlakukannya dengan baik saat dia berkunjung ke serikat pedagang, ada batasnya. Pendekatannya untuk membawa Mo Cao Ge benar-benar terlalu ekstrim. Tuan Si, dalam hal ini Anda harus menahan diri sedikit, jangan berlebihan. Bibir Si Jian melengkung menyeringai, dan tatapannya menatap Bei Ming Sang dengan dingin. Dia tahu bahwa alasan mengapa Bei Ming Sang berbicara secara lisan untuk keluarga Mo adalah karena keluarga Mo dan Bei Ming Sang diam-diam memiliki kesepakatan, dengan motif yang sama untuk menjelajahi gerbang surga. Tampaknya Bei Ming Sang tampil untuk menjadi pembawa damai, tetapi dia sebenarnya mendukung keluarga Mo. Sama seperti yang kukatakan sebelumnya, aku tidak tahu di mana Mu Sun berada. Si Jian yakin, dia mengerutkan kening dan terus menyangkal mengetahui apapun tentang Mu Sun. Alis Bei Ming Sang perlahan berkerut. Dia mengangguk dan tidak ikut campur lagi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, pokoknya, yang kuinginkan adalah kalian tetap bersikap baik satu sama lain selama kompetisi bela diri sehingga kalian tidak akan membuat serikat pedagang terlihat buruk. Kalian berdua, jaga diri. Si Jian, malam ini, jika kau masih tidak mengirim seseorang untuk memberitahuku di mana Mu Sun berada, dalam kompetisi bela diri besok, jangan salahkan kami karena tersinggung. Huff! Mo Tuo berteriak dan dengan kejam mengamati seluruh ruangan ke arah ketiga generasi keturunan keluarga Si, termasuk Si Tianke dan Si Tianyun, seolah berkata, hati-hati dengan nyawa putra dan cucumu. Mo Tuo, apakah kau mengancamku? Ekspresi Si Jian berubah dan dia mencibir, jika kau mengacaukan segalanya di kompetisi bela diri besok, kau juga tidak boleh menyalahkanku karena bersikap kejam. Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Jika aku tidak dapat menemukan Mu Sun, maka tunggu saja dan lihat apa yang terjadi besok. Mo Tuo menarik napas dalam-dalam, berhenti berbicara, dan berjalan menuruni tangga. Tuan Si, Anda perlu melihat gambaran besarnya di sini. Bei Ming Sang berkata dengan acuh tak acuh, sambil menggelengkan kepalanya dan mengikuti Mo Tuo menuruni tangga. Ledakan. Si Jian meninju balkon menara batu,
besi hijau yang kaku menerima jejak berbentuk kepalan tangan yang besar dari pukulannya. Bahkan seluruh menara batu, yang tingginya beberapa meter, bergetar hebat akibat benturan tersebut. Semua orang dari keluarga Si yang berdiri di menara jelas merasakan amarahnya. Mereka bertindak terlalu jauh, gerutu Si Jian. Tidak seorang pun tahu apakah dia berbicara tentang Mo Tuo atau Bei Ming Sang. Karena kejadian kecil ini, wajah Si Jian tampak menyeramkan sepanjang hari. Di akhir kompetisi bela diri hari itu, ketika dia harus memberikan hadiah kepada para pemenang, ekspresinya masih jelek. Malam itu, di ruang rahasia, Han Feng membungkuk ke arah Si Jian dan berkata, "Tuan, Mo Tuo dan Bei Ming Sang sama-sama memberi kita tekanan sekarang, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir tentang mereka." Si Jian terus cemberut. "Tuan, kita bisa membiarkan Mo Tuo lolos, tapi Bei Ming Sang." Han Feng berkata dengan ragu-ragu. "Qi Xiao masih di kota, jika Bei Ming Sang berani mengganggu kita, aku akan terus maju dan tanpa malu meminta Qi Xiao untuk membantuku. Aku tidak berpikir Bei Ming Sang akan melancarkan serangan terhadap keluarga kita demi keluarga Mo yang menyebalkan itu." Si Jian mendengus. Dipahami. Keesokan harinya, lapangan Batu Dewa. Di pagi hari saat langit masih remang-remang, sejumlah prajurit dari berbagai kota Tianyun telah berkumpul di arena kompetisi bela diri. Di tengah Gladstone Square, di satu sisi arena, yang luasnya 100 meter persegi, terdapat balok-balok besar batu hijau. Batu-batu hijau ini ditumpuk lebih tinggi saat menjauh dari pusat arena, sehingga akan lebih mudah untuk menyaksikan pertarungan di arena. Bahkan sebelum kelima keluarga tiba di sini, batu hijau di sekitar arena yang khusus dibuat untuk pertempuran kelima keluarga itu sudah dipenuhi orang banyak. Tepat saat matahari terbit, para prajurit dari 5 keluarga mulai berdatangan dari seluruh kota Tianyun. Xian mengikuti Si Jian. Sebelum mereka sampai di Gladstone Square, dia sudah bisa melihat kerumunan besar. Orang-orang ini hampir semuanya adalah pejuang, sebagian besar berada di alam dasar, alam baru lahir, atau alam manusia, tetapi ada juga beberapa di alam bencana atau alam bumi. Para pendekar alam bencana dan alam bumi ini mungkin tidak tertarik dengan kompetisi bela diri, tetapi pertarungan langsung antara kelima keluarga sudah cukup untuk menarik perhatian mereka. Di blok-blok batu hijau di sekitar arena, Anda bisa melihat banyak prajurit berbisik-bisik satu sama lain. Banyak dari prajurit ini membawa pedang berat dan kapak perang yang tampak kokoh. Mereka mungkin tentara bayaran yang datang dari hutan gelap. Tak satu pun dari mereka muncul di hari-hari sebelumnya, tetapi hari ini, mereka datang dengan cepat. Ketika orang-orang keluarga Si muncul di alun-alun Batu Dewa, para pendekar di alun-alun mulai bergumam, dan membuat jalan bagi keluarga Si. Keluarga Si bahkan belum memasuki pusat arena, namun sekali lagi para pendekar itu menoleh ke arah pintu masuk lapangan Batu Dewa dan terkesiap dengan suara pelan. Keluarga Mo, yang dipimpin Mo Tuo, semuanya datang ke arena dengan ekspresi muram. Si Jian mendengus. Sambil cemberut, dia diam-diam memimpin keluarga Si menuju arena. Kali ini, kelima keluarga itu tidak akan menonton pertarungan dari jauh di menara batu mereka. Sebaliknya, mereka akan tetap berada di jarak terdekat dari arena untuk dapat mengamati setiap detailnya, seolah-olah mengunjungi garis depan. Di setiap sisi arena, balkon batu telah disiapkan untuk mereka. Orang yang menunggu di sana melihat Si Jian, dan segera menghampiri sambil tersenyum. "Tuan Si, silakan duduk di sini." Si Jian mengangguk dan mengikutinya ke sisi arena, dan duduk di salah satu kursi batu. Berbagai macam makanan lezat dan anggur berkualitas disajikan di atas meja batu untuk dinikmati Si Jian dan anggota keluarga Si. Dalam waktu singkat, Mo Tuo juga dibawa ke sini, tempat duduknya diatur tepat di seberang keluarga Si. Setelah Mo Tuo duduk, dia menatap tajam ke arah lain. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Saat sinar matahari mulai sedikit lebih terang, keluarga Zuo dan keluarga Ling juga sudah tiba. Tepat saat Zuo Su tiba di sini, tempat duduknya sudah diatur di sebelah keluarga Si. Zuo Su duduk, lalu mengangguk pelan ke arah Si Jian, yang menunjukkan bahwa semuanya berjalan baik di paviliun berkabut, dan mereka berkomunikasi dalam diam. Keluarga Ling bersahabat dengan keluarga Mo, jadi tentu saja mereka diatur untuk duduk bersama. Ketika Ling Xiaofeng tiba di sini,
dia bahkan tersenyum sambil berjalan ke sisi keluarga Mo, menghibur Mo Chan yang tampak muram, dan mencari kesempatan untuk berbicara dengan Mo Yanyu. Mo Chaoge, yang menghilang, adalah ayah Mo Zan. Mengetahui bahwa ayahnya telah diculik, Mo Zan telah menahan amarahnya untuk sementara waktu, hanya menunggu pembalasan dendamnya yang berdarah dalam kompetisi bela diri. Ketika matahari terbit tinggi di atas langit, Beiming Sang akhirnya tiba bersama para tuan dari keluarga Beiming. Ekspresi Beiming Sang dingin dan energi dingin berputar di sekujur tubuhnya. Kemanapun dia pergi, para prajurit serikat pedagang dengan hormat memberi jalan untuknya. Di belakangnya adalah Beiming Ce yang tampak sombong, diikuti oleh Mu Yudai dan Dialan. Orang yang mengatur tempat duduk adalah seorang budak dari keluarga Beiming, dan setelah melihat tuannya, ia tentu saja memberinya tempat duduk terbaik. Sambil membungkuk, ia mempersilakan Beiming Sang dan Beiming Ce untuk duduk, lalu segera memanggil para pelayan untuk membawakan makanan lezat dan anggur berkualitas. Baik kualitas maupun kuantitas makanan mewahnya jelas lebih baik daripada 4 keluarga lainnya. Posisi superior keluarga Beiming di Union, seperti biasa, tidak terhalang. Setelah kelima keluarga itu duduk, Beiming Sang mengerang, lalu berkata dengan acuh tak acuh, peraturannya sama setiap tahun dan aku tidak akan banyak bicara. Kompetisi bela diri hanyalah cara untuk berkomunikasi dan belajar dari satu sama lain. Aku harap semua orang dapat menahan diri sebisa mungkin. Semoga tidak ada yang terbunuh. Kepala keempat keluarga lainnya mengangguk ringan. Beiming Sang melihat sekelilingnya, matanya menatap tajam ke arah Mo Tuo dan Si Jian, lalu berkata, seperti biasa, undangan bertarung diperbolehkan, dan kalian juga bisa menambah taruhan jika kalian mau. Sekarang siapa yang akan mulai duluan? Yu, teriak Mo Tuo. Mo Yanyu, yang berdiri di antara kelompok anggota keluarga Mo, berjalan lebih dulu. Tatapan matanya dingin dan dingin. Menatap ke arah keluarga Si, dia berkata, keluarga Mo Yanyu, alam baru lahir, langit kedua. Siapa yang bersedia mencerahkanku? Kota Snowfall, tambang pasir perak, ini sertifikat tanahnya. Mo Tuo mengerutkan kening dan mendengus. Seorang pejuang yang berdedikasi dari keluarga Mo mengambil akta itu dari tangannya, dan menaruhnya di atas meja bundar di arena di sebelah keluarga Beiming. Meja bundar itu dibuat untuk memasang taruhan. Sunset City, waralaba Dongguan Street. Si Jian juga mendengus, dia mengambil 3 lembar kertas kuning dari saku brokatnya, dan memberikannya kepada sutradara di sebelahnya. Ketika 3 halaman kertas kuning juga ada di meja bundar, Si Jian berkata dengan dingin, Tian Luo, pergi. Si Tian Luo terguncang sejenak, lalu dia juga berjalan ke arena, dan berkata dengan tegas, keluarga Si Tian Luo, alam baru lahir, langit kedua, mohon beri aku pencerahan. Mo Yanyu dari keluarga Mo, Si Tian Luo dari keluarga Si. Keduanya berada di langit kedua alam baru lahir. Kedua tuan, apakah kalian sudah membuat keputusan untuk bertarung? Direktur kurus itu berdiri di samping meja bundar dan berteriak. Ketika dia melihat Xian dan Mo Tuo mengangguk, dia lalu berkata, baiklah, kalau begitu pertandingannya dimulai. Bis bis bis. Kilatan petir hijau tiba-tiba mengalir dari 10 jari Mo Yanyu. Kilatan petir itu seperti ular yang merayap, perlahan-lahan semakin tebal di depannya. Pada saat ini, Mo Yanyu tampak dikelilingi oleh petir. Untaian petir hijau yang setipis jari tumbuh semakin tebal, perlahan-lahan menjadi cambuk sepanjang 5 meter. Setelah cambuk petir itu terbentuk, ukurannya menjadi setebal lengan. Cahaya listriknya menyilaukan mata orang-orang, dan arus listrik yang kuat melesatkan sinar laser kemana-mana. Jepret-jepret, Mo Yanyu mengayunkan cambuknya, dan cambuk petir itu seperti naga yang terbuat dari listrik. Di bawah suara guntur yang memekakkan telinga, dia mencambuk dengan ganas ke arah Si Tian Luo. Bis bis bis. Petir menyambar ke udara, menimbulkan suara-suara aneh, dan aliran listrik mengalir keluar. Banyak ekspresi prajurit membeku, dan secara naluriah mereka memadatkan ki mendalam mereka untuk mempertahankan diri. Kulit Si Tian Luo sudah berwarna abu-abu, roh bela diri petrifikasi keluarga Si siap bertempur. Melihat cambuk petir yang mendekat, wajah Si Tian Luo tampak serius. Tiba-tiba dia berteriak keras, dan kekuatan dahsyat sekuat gunung tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Rune batu padat. Si Tian Luo diam seperti gunung, kakinya tampak seolah tertanam dalam tanah.
Setelah membatu, pertahanan fisiknya luar biasa, sehingga ia tanpa rasa takut mengulurkan tangannya untuk menangkap cambuk petir yang datang padanya. Bis-bis. Tepat saat si Tian Luo mengulurkan tangannya, cambuk petir melilit lengan kirinya, dan sejumlah besar listrik yang mengejutkan mengalir dari cambuk petir dan ke tubuh si Tian Luo. Aduh! Si Tian Luo meraung, ki mendalam di tubuhnya yang membatu menjelajahi seluruh bagian tubuhnya, dan dengan cepat mengalir ke lengan kirinya untuk menahan listrik yang memasuki tubuhnya. Menggunakan keuntungan dari Petrification Martial Spirit, meskipun tangan kiri si Tian Luo terasa geli dan sakit, dia tidak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Setelah meraih cambuk petir, dia berlari ke arah Mo Yanyu, dengan kecepatan tinggi, dan seperti batu yang jatuh dari langit, dia dipenuhi dengan momentum yang cepat. Petrification Martial Spirit milik keluarga Si paling cocok digunakan untuk pertarungan jarak dekat. Begitu anggota keluarga Si berada dalam jarak dekat, saat itulah mimpi buruk lawan dimulai. Tanpa diduga, melihat si Tian Luo yang mendekatinya dengan ganas, Mo Yanyu yang memegang cambuk petir di satu tangan tidak menghindar. Sebaliknya, dia memperlihatkan ekspresi aneh di wajah mungilnya yang cantik. Dalam sedetik, wajah Mo Yanyu yang memerah berubah sepucat kain kafan, seperti dia sangat sakit, dan semua darah mengalir deras dari wajahnya. Dan pada saat ini, kecepatan ki mendalam yang mengalir di dalam tubuhnya meningkat lebih dari 3 kali lipat. Seolah-olah semua potensi dalam tubuhnya tiba-tiba dilepaskan. Ini buruk. Xian berpikir dalam hati, hatinya berdebar kencang. Dia tahu bahwa si Tian Luo kemungkinan besar akan menderita kali ini. Mo Yanyu jelas-jelas hanya memiliki kemampuan seorang pendekar alam baru lahir, langit kedua, tetapi kemudian ki mendalamnya berubah drastis di dalam tubuhnya, dan sekarang seperti dia memperoleh semacam kekuatan entah dari mana yang bukan miliknya. Ki mendalam di tubuhnya jauh lebih kuat daripada bahkan seorang prajurit alam baru lahir, langit ketiga. Keuntungan ini berarti dia tidak takut terhadap roh bela diri petrifikasi milik si Tian Luo. Tentu saja, tepat ketika si Tian Luo menyerbu ke sisi Mo Yanyu, sebelum dia bisa melancarkan serangan dahsyat apapun, Mo Yanyun melepaskan gelombang Verdant Crescent Slash. Setiap Verdant Crescent Slash sebesar lingkaran penuh. Kekuatannya 3 kali lebih kuat daripada saat dia menembakkannya ke arah Xian. Bersamaan dengan itu, 7 gelombang Verdant Crescent Slash meledak dari tangannya yang lain, begitu cepatnya sehingga si Tian Luo tidak sempat menghindar sama sekali. Ledakan, dentuman, 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 dentuman. 7 gelombang Verdant Crescent Slash semuanya langsung menghantam dada si Tian Luo, dan meledakkan si Tian Luo ke udara. Kekuatan yang tak terbantahkan dari 7 gelombang Verdant Crescent Slash ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh tahap pertama Petrification Martial Spirit. Saat si Tian Luo masih di udara, dia sudah berdarah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tubuh si Tian Luo mendarat 3 meter di depan tempat si Jian berada. Darah mengalir deras dari dadanya dan matanya melebar, jelas dia terluka parah. Bantu dia. Mata si Jian tampak seperti akan terbakar, setelah dia mengamuk, sosoknya yang kuat bergetar ringan. Beberapa prajurit yang berdedikasi dari keluarga Si yang sedang bersiap di samping bergegas datang dan membawa si Tian Luo pergi. Mereka segera memberinya obat, dengan tergesa-gesa mencoba menyembuhkannya. Si Tai menancapkan jari-jarinya di kursi batu. Ia duduk diam di sana, tidak bergerak sedikit pun, tetapi matanya penuh kebencian yang besar, menatap Mo Tuo yang jauh. Mo Tuo juga tampak geram, dia bertukar pandang dengan si Tai. Mo Yanyu menang. Keluarga Mo memenangkan taruhan, kita bisa melanjutkan ke pertandingan berikutnya. Pada saat ini, suara tanpa emosi sang direktur terdengar dari sisi lain meja bundar. Gadis cantik ini luar biasa. Ya, dia menang tanpa usaha apapun meskipun dia berada di alam yang sama dengannya. Terlalu jahat. Orang itu bisa saja mati beberapa kali jika dia tidak memiliki Petrification Martial Spirit. Persaingan di antara 5 keluarga besar benar-benar hebat. Perjalanan panjangku ke sini sepadan. Petik 2. Arena itu dipenuhi dengan diskusi yang riuh. Para penonton semua terkejut dengan kemampuan Mo Yanyu. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Mo Yanyu berdiri di tengah lapangan dengan bangga, menatap anggota keluarga Si dengan matanya yang dingin, seperti bunga teratai salju di gunung bersalju.
Para prajurit yang mengamati juga menatap tubuhnya yang panas dengan mata berbinar. Mereka terkejut dengan kebrutalannya tetapi tetap tidak bisa berhenti memujinya. Di pihak keluarga Si, semua orang berwajah kaku. Si Tai gemetar karena marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap Mo Tuo dengan penuh kebencian. Ini adalah kompetisi bela diri. Yang kalah tidak bisa mengatakan apapun tentang kekalahan di depan umum. Dia hanya bisa memenangkan kembali gengsinya dalam pertempuran lain. Kepala keluarga, Tuan Muda Tian Luo tidak terluka parah, tetapi dia tidak akan bisa berlatih seni bela diri selama 3 tahun. Seorang menteri keluarga Si datang dari belakang, dan berkata kepada Si Jian dan Si Tai. Si Jian dan Si Tai tiba-tiba gemetar mendengar pesannya, dengan kesedihan melintas di mata mereka. Kakek, wanita itu aneh. Kekuatannya melonjak di tengah jalan. Itu terlalu aneh. Si Yan berkomentar dengan suara rendah. Aku tahu. Si Jian menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Si Tianke dan Si Tianyun dengan ragu-ragu. Dia tampaknya juga memperhatikan hal itu. Di tengah-tengah pertarungan, wajah Mo Yanyu tiba-tiba berubah pucat, dan pada saat itulah, ki mendalam di tubuh Mo Yanyu menjadi jauh lebih padat dan bersirkulasi jauh lebih cepat, yang mana merupakan hal yang tidak normal. Yu kembali, Mo Qi, maju. Tepat saat itu, Mo Tuo menuntut, kita tidak akan mengubah taruhan, dan mengundang pertempuran dengan keluarga Si lagi. Pemuda lain yang tingginya sekitar 6 kaki menggantikan Mo Yanyu di tengah arena, dan berkata dengan bangga, Mo Qi dari keluarga Mo. Alam baru lahir, langit kedua. Tolong beritahu aku. Kakak, teriak Si Tai sambil menatap Si Tianke yang berdiri di belakangnya dengan tatapan khawatir, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bertarung. Si Jian menggertakkan giginya, berpikir sejenak, dan mengumumkan, Tian Yun, maju. Semua anggota keluarga Si terkejut mendengar ini dan menjadi pucat, sambil menatap Si Jian dengan bingung. Si Tian Yun adalah yang paling berbakat di antara generasi ketiga keluarga Si, dan berada di langit ketiga alam baru lahir. Oleh karena itu semua orang percaya bahwa dia akan bertarung terakhir. Sekarang Si Jian telah mengirimnya pagi-pagi sekali, siapa yang akan bertarung dalam pertempuran berikutnya. Mo Zan adalah generasi ketiga dari keluarga Mo, tetapi dia belum naik panggung. Tidak peduli apakah Si Tian Yun menang atau kalah dalam pertempuran ini, dia akan kehilangan kesempatan untuk bertarung melawan Mo Zan. Siapa yang akan dikirim untuk melawan Mo Zan nanti? Jika mereka tidak dapat menemukan seseorang yang dapat bersaing dengan Mo Zan, semua orang akan berpikir tidak ada keturunan yang menjanjikan di generasi ketiga keluarga Si, yang merupakan hal yang lebih memalukan daripada kalah dalam persaingan. Kakak, teriak Si Tai, Mo Zan belum dikirim. Pasti Tian Yun, ada yang aneh terjadi jadi kita harus mengirim Tian Yun yang satu langit lebih tinggi darinya. Si Jian berkata dengan wajah dingin, diam. Tian Yun, pergi. Ya, Tian Yun menjawab dengan tegas dan langsung melangkah ke arena, Si Tian Yun dari keluarga Si. Alam baru lahir, langit ketiga. Tolong beritahu aku. Si Tian Yun, bukankah dia yang terkuat di generasi ketiga keluarga Si? Tepatnya, mengapa dia muncul begitu awal ketika Mo Zan masih belum berada di panggung? Keluarga Si sekarang ketakutan. Mereka tidak punya pilihan selain mengirim Si Tian Yun untuk bertarung. Sekarang keadaan menjadi menarik. Yang satu berada di langit ketiga alam baru lahir dan yang lainnya berada di langit kedua. Satu langit berbeda. Kurasa keluarga Mo tidak akan menerima pertarungan ini. Mereka pasti akan mengganti prajurit mereka. Yah, keluarga Mo tidak akan mempercayainya. Petik 2 petik 2. Para penonton semuanya berdiskusi satu sama lain dengan takjub. Banyak dari keluarga Beiming dan Ling menyaksikan dengan keraguan di mata mereka, menatap keluarga Si dengan ekspresi aneh. Bahkan beberapa wajah dari keluarga Zuo dipenuhi dengan keterkejutan, tidak tahu apa yang dipikirkan Si Jian. Hanya Zuo Su dan Zuo Si yang tahu apa yang sedang terjadi. Mereka diam-diam melihat ke arah Xi'an. Kota Beiluo, satu tambang, dan jalan komersial di selatan kota Beiluo. Si Jian menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan semua dokumen dari tasnya dan menyerahkannya kepada direktur. Mo Qi dari keluarga Mo, langit kedua alam baru lahir, Si Tian Yun dari keluarga Si, langit ketiga alam baru lahir. Benarkah? Saat taruhan diletakkan di atas meja,
sang direktur mengerutkan kening pada si Jian dan Mo Tuo. Mo Tuo sedikit bingung, sambil melirik si Tian Yun, tidak tahu mengapa dialah yang dikirim. Setelah ragu-ragu, Mo Tuo berbicara sebentar dengan seorang lelaki tua, yang rambutnya acak-acakan, yang berdiri di sampingnya dan mengangguk pelan. Melihatnya mengangguk, Mo Tuo tampak santai, saat dia mengangguk pada sang pelatih, tidak masalah, para pejuang kita dari langit kedua alam baru lahir dapat dengan mudah mengalahkan para pejuang dari langit ketiga alam baru lahir dari keluarga Si. Kita masuk. Sekarang, pertempuran dimulai. Si Tian Yun segera mengubah tubuhnya menjadi batu, sedangkan Mo Qi berteriak sekali dan petir melilit lengannya. Mo Qi, buktikan dirimu sesegera mungkin. Jangan biarkan orang lain memandang rendah dirimu. Mo Tuo mengingatkannya dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Mo Qi segera mengerti apa yang harus dilakukan. Dalam sekejap, seperti Mo Yanyu, wajah Mo Qi berubah sepucat zombie, yang amat mengerikan. Itu sama persis. Di dalam tubuh Mo Qi, aliran Qi mendalamnya meningkat berkali-kali lipat. Energi tertentu yang bukan miliknya tampaknya terpicu dan menyerbu seluruh tubuhnya. Auranya tiba-tiba membanjiri si Tian Yun yang berada satu langit lebih tinggi darinya. Itu dia, si Tai berteriak marah, mereka pasti telah memainkan trik tertentu. Ini bukan jenis kekuatan yang bisa dimiliki oleh seorang pejuang langit kedua dari alam baru lahir. Si Jian tampak tertekan sambil mengangguk, apakah kamu memperhatikan itu? Mo Tuo berbicara dengan lelaki tua di belakangnya sebelum dia mengizinkan pertempuran. Perubahan aneh Mo Yanyu dan Mo Qi pasti ada hubungannya dengan lelaki tua itu. Aku tidak akan membiarkan dia pergi dengan damai. Si Tai menyapa giginya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ledakan. Si Tian Yun menendang tanah dengan satu kaki dan batu logam padat itu mengeluarkan suara gemuruh seolah-olah telah retak. Si Tian Yun melesat ke arah Mo Qi bagaikan pedang tajam dengan kecepatan tercepatnya, berniat melumpuhkan Mo Qi secepat mungkin. Mo Qi tersenyum dingin tanpa rasa takut, saat ia berhadapan langsung dengan si Tian Yun, memancarkan kilatan petir yang terbang ke arahnya dengan cepat. Saat dia melepaskan kilatan petir, bola-bola cahaya hijau meledak dari tengah telapak tangan Mo Qi. Bola-bola itu mulai menyerang si Tian Yun dengan keras. Bang bang bang. Bang bang bang, satu demi satu bola cahaya hijau menyerang si Tian Yun dan memperlambat serangannya. Tepat pada saat itu, Qi mendalam di tubuh Mo Qi melonjak lagi. Dia tiba-tiba muncul di depan si Tian Yun dari balik bola hijau. Kilatan petir tersebut secara ajaib membentuk jaring listrik di langit, dan melingkupi si Tian Yun dalam sekejap. Bagaimana mungkin, energi dalam tubuh anak itu setara dengan energi seorang pejuang alam manusia? Si Tai berteriak ketakutan. Si Tian Yun terjerat erat oleh jaring listrik. Dia berusaha melepaskan diri tetapi gagal. Pada saat ini, bola lampu hijau Mo Qi terus menyerang si Tian Yun satu demi satu dan mendorongnya mundur. Mo Qi berlari mendekati si Tian Yun dan terus memukulnya dengan tangan dan kakinya. Si Tian Yun mengeluarkan banyak darah dari sudut mulutnya, namun dia tidak dapat melawan karena jaring listrik telah mengikatnya dengan erat. Kekalahan yang telak. Semua orang tercengang dan terdiam ketika mereka menatap Mo Qi yang hanya berada di langit kedua alam baru lahir, sementara dia menyerang si Tian Yun yang tidak bisa melawan. Wow, apa-apaan itu? Siapa tahu, kenapa anak itu begitu kuat? Aneh, terlalu aneh. Apakah dia benar-benar berada di langit kedua alam baru lahir? Atau apakah para pejuang alam baru lahir dari keluarga besar berada satu tingkat lebih tinggi dari kita? Membingungkan. Terlalu membingungkan. Petik 2 petik 2. Semua prajurit di dekatnya tercengang dan tidak dapat memahami apa yang terjadi. Bang bang bang, bang bang bang. Setelah menerima serangan tak berujung, si Tian Yun mengalami pendarahan hebat dan matanya berangsur-angsur meredup. Si Jian langsung berdiri dan berteriak, kita kalah. Direktur dari keluarga Bei Ming, yang berdiri di samping meja bundar, segera menoleh ke arah Bei Ming Sang setelah si Jian berteriak. Bei Ming Sang tampaknya tidak menyadari situasi di arena pertempuran, karena dia masih asyik meminum tehnya dengan tenang. Melihat sikapnya, direktur itu mengerti apa yang dimaksudnya. Dia menundukkan kepalanya untuk memeriksa dokumen, mengabaikan pengumuman si Jian. Bang bang bang, Mo Qi terus menendang si Tian Yun karena si Tian Yun telah terjatuh ke tanah sejak lama. Kami mengaku kalah.
Si Jian menatap Bei Ming Sang dan meraung. Bei Ming Sang akhirnya tampaknya menyadarinya, saat dia mengangkat kepalanya dan kemudian menatap sutradara dengan santai. Pertempuran berhenti, keluarga Mo menang, seru sang sutradara dengan lesu. Moki akhirnya menghentikan serangannya dan mundur beberapa langkah. Sambil menyeringai, dia tertawa, haha. Keturunan keluarga Si semuanya pecundang. Dia terlalu lemah untuk seorang Naschen Realem, prajurit langit ketiga. Itu benar-benar membuang-buang waktuku. Lalu ia berjalan dengan angkuh kembali ke keluarganya dan menerima segudang pujian. Han Feng bergegas ke arena tanpa bersuara seperti hantu dan menggendong si Tian Yun yang tengah berlumuran darahnya sendiri, dan meminta para menteri keluarga untuk memeriksanya. Para menteri itu kebingungan, pertama-tama mereka memasukkan segenggam pil ke dalam mulut si Tian Yun dengan wajah serius. Tanpa mau repot-repot menatap Mo Tuo, Si Tai cepat-cepat menekankan tangannya di dada si Tian Yun dan menyalurkan ki mendalamnya ke Tian Yun untuk menyembuhkannya. Medan perang langsung menjadi sunyi. Para penonton menyadari kejadian aneh ini. Mereka berhenti bergosip, tetapi menatap kedua keluarga itu dengan bingung. Simpan taruhanmu, dan Zan, kau maju. Mo Tuo mengumumkan dengan suara rendah lagi, dengan senyum dingin mengembang di mulutnya. Mo Zan dari keluarga Mo. Alam baru lahir, langit ketiga. Tolong beritahu aku. Tubuh Mo Zan yang kekar berdiri di tengah arena, dan dia mencibir, aku cukup penasaran, apakah keluarga Simu masih punya orang untuk melawanku? Beranikah kau? Seluruh lapangan batu dewa menjadi sunyi. Teriakan Mo Zan seakan bergema di arena. Wajah si Jian meringis, dan dia gemetar karena marah. Dia hampir ingin pergi ke tengah arena dan menamparkan Mo Zan sampai mati. Keluarga Bei Ming, Ling, Mo, dan Zuo semuanya menatap si Jian. Banyak prajurit di sekitar arena menatap si Jian dengan simpati. Pada titik ini, semua orang bisa melihat niat jahat keluarga Mo, dan mereka juga tahu bahwa mereka pasti telah menggunakan beberapa cara yang tidak biasa. Namun, seperti itulah kompetisi bela diri. Setiap pihak akan menggunakan metode mereka sendiri, dan selama mereka tidak menentang keras aturan arena, tidak peduli seberapa tragisnya kekalahan itu, tidak seorang pun akan mengatakan apapun. Bahkan jika keluarga Si sangat tidak senang, pada saat itu, tidak ada yang bisa mereka perdebatkan. Dan yang lainnya tentu saja tidak akan masuk ke dalam masalah yang tidak jelas seperti itu. Pada saat itu, Han Feng tiba-tiba muncul dari belakang orang-orang keluarga Si dan memberikan secarik kertas kepada si Jian. Dia berkata, Tuan, seseorang menyuruhku untuk memberikan ini kepadamu. Si Jian hampir tidak bisa menahan amarahnya. Saat dia melirik catatan itu, ekspresinya tiba-tiba membeku. Anak-anak dari keluarga Mo telah meminum pil kekuatan darah, yang dibuat oleh lembah naga beracun dari kekaisaran yang diberkati dewa. Pil kekuatan darah memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatan mereka 2 kali lipat untuk waktu yang singkat dengan risiko tidak dapat menggunakan kekuatan bela diri mereka selama setahun penuh. Sebaiknya kalian tidak melanjutkan pertandingan berikutnya, atau kalian akan tetap kalah telak. Orang tua yang berdiri di sebelah Mo Zan adalah alkemis Xie Shou dari lembah naga beracun. Hormat saya, Musun. Si Jian menatap kata-kata di kertas itu dengan wajah muram. Dia akhirnya tahu apa yang telah dilakukan keluarga Mo. Hanya untuk menghadapi keluarga Si, Mo Tuo telah mengorbankan 1 tahun kultivasi cucunya. Akibatnya, Si Tian Luo dan Si Tian Yun dari keluarga Si terbaring di tempat tidur setidaknya selama 3 hingga 5 tahun. Metode ini sangat kejam. Ekspresi Si Jian tampak muram. Melihat Xian, dia tiba-tiba tidak dapat memutuskan bagaimana harus melanjutkan. Jika Musun tidak menyampaikan informasi ini, Si Jian mungkin benar-benar membiarkan Xian memasuki arena. Namun, sejak kebenarannya diketahui, Si Jian tahu bahwa Mo Zan pasti juga telah meminum pil kekuatan darah itu, dan sekarang kemampuannya telah ditingkatkan untuk pertempuran yang akan datang. Mengetahui hal ini, Si Jian goyah. Mo Zan sudah berada di langit ketiga alam baru lahir. Namun, setelah meminum pil darah vulgar, ia akan memiliki kemampuan seperti prajurit alam manusia. Prajurit alam manusia dapat dengan mudah menghancurkan tahap kedua roh bela diri petrifikasi milik Xian. Xian baru saja mulai berkultivasi baru-baru ini, jadi Si Jian secara alami berpikir bahwa Xian kurang memiliki pengalaman pertempuran sesungguhnya. Dalam situasi ini,
Si Yan dapat dengan mudah dihancurkan oleh lawannya. Namun, si Yan memiliki dua martial spirit. Dalam jangka panjang, dia pasti akan menjadi sehebat Bai Mingche. Dia adalah harapan masa depan sejati keluarga Xi. Jika pertarungan ini menyebabkan si Yan kalah telak dan menderita luka berat, bukan saja akan memperlambat jalannya menuju kemenangan, serangan itu mungkin juga akan menghancurkannya selamanya. Semakin dia mempertimbangkan pilihannya, semakin ragu si Jian. Dia hampir berpikir untuk melindungi si Yan bahkan jika dia akan dipermalukan. Kemudian, pada saat ini, Zuo Si datang perlahan dari sisi keluarga Zuo, sambil membawa ransel raksasa. Sosok Zuo Si yang menawan membuat keresahan di luar arena. Banyak yang memandang Zuo Si dengan penuh nafsu, mata mereka menatap ke arah kakinya yang indah dan jenjang. Tak lama kemudian, Zuo Si tiba di rumah keluarga Si. Ia berdiri di samping si Jian dan meletakkan ranselnya di atas meja keluarga Si, sambil berkata pelan, "Kakek Si, kakekku menyuruhku untuk membawakan baju zirah penyu naga kepadamu dengan harapan kau akan menang." Kemudian, dia menoleh dan menatap si Yan, lalu berkata pelan, "Lakukan saja." Setelah itu, Zuo Si meninggalkan wilayah keluarga Si dan kembali ke keluarga Zuo. Bahkan ketika dia tiba kembali di keluarga Zuo, mata indahnya masih tertuju pada si Yan dari seberang arena. Semua orang di keluarga Si merasa hancur. Bukan hanya mereka yang tidak tahu tentang situasi si Yan, bahkan mereka yang benar-benar menyadari tingkat kultivasi si Yan juga merasa kasihan padanya. Seorang pendekar yang baru saja menerobos ke langit ketiga alam baru lahir, melawan seorang yang berlatih keras selama 20 tahun, dan perlahan-lahan mencapai alam ini selangkah demi selangkah. Jelas siapa yang lebih kuat. Lagi pula, keluarga Mo jelas-jelas bermain curang, jadi sekarang jurang pemisah antara keduanya bagaikan lembah yang dalam. Pelindung kura-kura naga. Ketika si Jian melihat baju besi itu, dia benar-benar terkejut. Meskipun kepercayaan dirinya telah pulih, dia masih sedikit ragu. Sambil menyerahkan kertas itu kepada si Yan, dia bergumam, kakek juga tidak tahu harus berbuat apa, kamu putuskan sendiri. Jika menurutmu itu terlalu sulit, maka, menyerah saja." Ketika dia mengucapkan kata-kata, menyerah, si Jian tiba-tiba merasa lelah, seolah-olah dia bertambah tua beberapa tahun. Si Yan masih tampak tidak peduli dengan perkembangan mengejutkan baru-baru ini. Dia melirik kertas itu, tetapi tidak menunjukkan reaksi apapun. Dia masih tenang seperti biasa. Dia sudah menyadari bahwa keluarga Mo pasti telah menggunakan beberapa cara curang. Sebelum si Jian sempat selesai bicara, si Yan melompat dan muncul di tengah arena. Ia berbicara dengan ringan, "Si Yan dari keluarga Si. Alam baru lahir, langit ketiga. Tolong beritahu aku." Keributan hebat terjadi di antara kerumunan. Arena yang sunyi tiba-tiba menjadi lebih bising daripada pasar jalanan. Banyak orang yang sangat terkejut, bingung, saat mereka melihat si Yan. "Siapa anak ini? Aku belum pernah mendengar tentang orang ini di keluarga Si." Benar, dia tidak pernah muncul di kompetisi bela diri sebelumnya. Kapan keluarga Si mendapatkan seorang pejuang seperti itu? "Si Yan, aku tahu. Bukankah dia tuan muda dari keluarga Si yang suka mempelajari teks-teks kuno? Orang ini tidak pernah berlatih seni bela diri. Aku hanya mengenalnya karena dia selalu membuat masalah." Tidak mungkin. Dia tidak pernah berkultivasi dalam seni bela diri, tetapi masih berada di langit ketiga alam baru lahir. Siapa tahu, tapi meskipun dia berada di langit ketiga alam baru lahir, apa yang bisa dia lakukan? Kamu lihat apa yang terjadi ketika Moki, yang hanya berada di langit kedua alam baru lahir, melawan si Tian Yun, yang berada di langit ketiga alam baru lahir. Tentang pria bernama Si Yan itu, mungkin itu hanya karena si Jian tidak ingin dipermalukan sehingga dia mengirimnya untuk mati. Ya, desah, kasihan sekali dia, dikorbankan seperti itu. Petik 2 petik 2. Di sekitar arena, suara gosip terdengar di mana-mana. Tidak ada satupun prajurit yang merasa optimis terhadap Si Yan. Setelah mengetahui identitas aslinya, mereka semua mengira si Jian hanya membiarkannya naik karena frustrasi. Hasilnya, sudah diputuskan. Di pihak keluarga Bei Ming Sang juga sedikit mengernyitkan alisnya. Dia menoleh ke seorang prajurit yang berdedikasi di sampingnya, "Ada apa dengan Si Yan? Mengapa tidak ada berita tentangnya? Kapan keluarga Si mendapatkan anak Nas Chen Realem, Third Sky lainnya?"
Apakah dia muncul begitu saja? Guru, saya juga tidak tahu. Sejak kecil Xian tidak memiliki jiwa bela diri keluarga Xi, jadi kami tidak menghabiskan banyak upaya untuk mengamatinya. Siapa yang tahu bahwa dia tiba-tiba? Agak aneh. Beiming Sang mengangguk, dia mengerutkan kening dan tidak bertanya lagi. Beiming Ce tertegun sejenak, lalu kilatan keterkejutan terpancar di matanya. Ia menatap Xian sejenak, lalu tiba-tiba tersadar, "Hei, bukankah itu anak yang minum bersama Han Zong di paviliun musim semi beberapa hari yang lalu?" Mu Yudai dan Di Yalan juga teringat, dan mengangguk pelan pada saat yang sama. Dari kejauhan, Di Yalan menatap Xian, yang dibicarakan banyak orang di arena. Ekspresinya sedikit aneh, dan dengan suara rendah dia berkata, "Itu dia. Dia pasti akan mati." Beiming Ce menggelengkan kepalanya, tidak peduli, betapapun hebatnya keberuntungannya sebelumnya, kali ini, melawan Mo Zan, dia akan lumpuh, jika tidak terbunuh. Mo Tuo juga tercengang sejenak, lalu mencibir, "Aku tidak peduli dari mana bajingan kecil ini berasal, tapi kita tidak akan pernah melihatnya lagi." "Xian, ambil benda itu," teriak Si Jian sambil meringis. Dia menunjuk ke arah baju zirah penyu naga yang dibawa oleh Zuo Xi, dan mengisyaratkan padanya. "Tidak perlu." Xian melirik Si Jian, dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia tersenyum pada Mo Zan, "Di paviliun musim semi, aku sudah bilang kita akan bertemu lagi. Sekarang, tahukah kau siapa aku?" "Aku tahu." Mo Zan tertawa dengan angkuh, "Kau hanya seseorang yang datang ke sini untuk mati." "Haha, keluarga Xi benar-benar tidak punya siapa-siapa sekarang. Mengirim orang yang meneliti teks-teks kuno. Hahaha, aku akan tertawa sampai mati." Xian tidak menunjukkan kemarahan apapun, dia tampak acuh tak acuh, dan berdiri di arena menunggu. "Ahem, kepala keluarga Xi, kamu bisa memasang taruhanmu sekarang." Direktur yang berdiri di meja bundar berteriak. "Menguasai, menguasai, menguasai." Di menara keluarga Xi, banyak prajurit yang berdedikasi berteriak, dengan jelas menunjukkan ketidaksenangan mereka. Mereka semua telah mendengar tentang Xian. Bahkan jika dia entah bagaimana telah mencapai langit ketiga alam baru lahir, semua orang percaya bahwa itu sia-sia, dan bahwa Xian akan kalah telak. Kalau keluarga Xi kalah lagi, mereka tidak hanya akan hancur dalam persaingan, mereka juga akan kehilangan taruhan mereka yang bernilai tinggi, yang dampaknya akan berlangsung selamanya. "Kakak, jangan." Si Tai menasihati Si Tian dengan tegas, sambil terus menyuntikkan ki mendalamnya ke Tian Yun. "Kakak, tidak ada gunanya sedikit kesombongan itu. Tian Luo dan Tian Yun sudah kalah, kamu tidak boleh membawa Xian juga." "Lupakan saja, kakak." Xian dapat mendengar dengan jelas semua obrolan di belakangnya. Sambil mengerang, dia menoleh ke arah Si Jian dan berkata dengan tenang, "Kakek, percayalah padaku." Petik 2. Oke, Si Jian, yang ragu-ragu dengan pilihannya, melihat ekspresi percaya diri Xian. Dan untuk beberapa alasan, dia benar-benar memilih untuk percaya padanya. Dia tiba-tiba berteriak, "Kota Phoenix. Keluarga kita mempertaruhkan otoritas ke seluruh kota. Jika keluarga mau menang, keluarga kita akan segera menyerahkan otoritas untuk kota Phoenix." Hal ini menyebabkan keributan besar lainnya di antara kerumunan, semua orang mulai bergosip dan mengobrol lagi. Kota Phoenix adalah kota besar di Serikat Pedagang, dan keluarga Xi telah memegang otoritas kota itu selama beberapa dekade. Sekarang kota Phoenix telah dicap dengan nama keluarga Xi. Dapat dikatakan bahwa kota Phoenix adalah tempat pengaruh keluarga Xi paling dalam. Sekarang Si Jian mempertaruhkan otoritas kota Phoenix, apakah dia sudah gila? "Kakak laki-laki, menguasai." Semua orang di keluarga Xi berdiri sambil menatap Si Jian dengan tak percaya. Mereka semua mulai meminta Si Jian untuk menarik kembali taruhannya dengan keras. "Jangan coba-coba membujukku, pikiranku sudah bulat." Sikap keras kepala Si Jian muncul kembali, dan dengan wajah serius, dia mencibir, "Ini masalah berhasil atau gagal. Aku akan mengambil risiko kali ini." Semua orang di keluarga Beiming dan keluarga Ling juga tercengang, jelas mereka juga tidak mengerti. Zuo Su tertegun sejenak, lalu menghela napas dan berkata pelan, "Sekarang, saudara Xi tidak punya jalan kembali." "Baiklah." Mo Tuo tiba-tiba berdiri, dan berteriak keras, "Kamu tidak bisa menariknya kembali sekarang. Ambil ini."
Si Jian mengeluarkan dokumen dari saku pribadinya, dan menyerahkannya kepada direktur yang datang ke arahnya. Kemudian dia berteriak dengan dingin, Mo Tuo, taruhan kecilmu tidak cukup. Aku akan menambahkan 3 ranjau lagi. Mo Tuo mengerutkan kening, lalu mencibir, ini adalah pertandingan yang pasti akan menang, tidak peduli berapa banyak yang aku tambahkan, pada akhirnya itu akan tetap menjadi milik keluarga Mo. Tak lama kemudian, sang direktur membawa taruhan dari keluarga Mo ke meja bundar, lalu tiba-tiba berteriak, pertandingan dimulai. Biarkan pertempuran dimulai. Pengumuman wasit secara resmi memulai pertarungan yang sangat dinantikan. Mo Zan tersenyum dingin dan arogan. Dalam sekejap, aliran listrik keluar dari tubuhnya, menjelma menjadi ular listrik. Ular-ular listrik itu meliliti sekujur tubuh Mo Zan, yang membuatnya tampak mempesona. Mo Zan, seorang pendekar langit ketiga alam baru lahir, berdiri di arena pertempuran dengan bangga, sementara ular-ular listrik berputar-putar di sekujur tubuhnya. Roh bela diri petirnya tampaknya jauh lebih kuat daripada Mo Yanyu dan Mo Qi. Saat wajahnya berangsur-angsur memucat, ular-ular listrik itu terus melilit tubuhnya, tampak mengerikan dan tampaknya ingin memakan manusia. Roh bela diri petrifikasi dari keluarga Si dikatakan sebagai raja pertempuran jarak dekat di Serikat Pedagang. Hehe, aku akan memberimu kesempatan. Datanglah ke dekatku dan bertarunglah. Mo Zan berdiri diam dan tertawa terbahak-bahak dengan kesombongan dan kebanggaan memenuhi wajahnya, tidak peduli sedikit pun pada Xian. Orang itu terlalu sombong. Yah, dia memang sombong. Jiwa bela diri petirnya jauh lebih kuat daripada Mo Qi. Hasilnya sudah jelas sekarang. Tepat sekali, keluarga Si pasti akan mengalami kegagalan yang menyedihkan. Petik 2. Petik 2. Di sekitar arena pertempuran, para prajurit yang berdiri di bangunan batu hijau yang tinggi semuanya menggelengkan kepala karena tidak ada seorang pun yang mengantisipasi bahwa Si Yan dapat mengalahkan Mo Zan. Bahkan di pihak keluarga Si semua orang dalam suasana hati yang buruk, mendesah karena kecewa. Dengan baik, dengan sikap acuh tak acuhnya yang biasa, Si Yan melangkah ke arah Mo Zan dengan langkah santai, seolah-olah dia tidak memikirkannya apapun. Saat berjalan, tubuhnya perlahan membatu dan kulitnya berubah abu-abu. Sebelum dia memasuki arena pertempuran, Si Yan telah mengoleskan bubuk tertentu ke seluruh tubuhnya. Bubuk itu tidak berbuat apa-apa, hanya mengubah warna roh bela diri miliknya sehingga tampak abu-abu meskipun roh bela diri petrifikasi miliknya telah mencapai tahap kedua. Si Jian melakukan ini karena dia ingin menghindari orang-orang yang mengira mereka curang. Bagaimanapun, sudah menjadi fakta umum bahwa seorang prajurit Naschen Realm tidak dapat mencapai tahap kedua dari Petrification Martial Spirit. Nak, kau benar-benar hebat di paviliun musim semi. Kuharap kau bisa setajam dirimu saat itu. Mo Zan tersenyum dingin dengan wajah pucatnya, sambil berdiri diam dan menunggu Si Yan mendekat. Tajam atau tidak, kau akan segera tahu. Si Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saat dia menjawab, dia berada dalam jarak 3 meter dari Mo Zan. Tiba-tiba Mo Zan berteriak dengan suara pelan dan ular-ular listrik yang melilit tubuhnya menjadi hidup. Ular-ular listrik itu terbang keluar dan menerjang ke arah Si Yan dalam sedetik. Sial, teriak Si Tai ketakutan, itu dia. Menghindar, Si Yang tak dapat menahan diri untuk berteriak. Desis. Ular listrik itu setebal ibu jari dan terpisah seketika seolah-olah hidup, melilit Si Yan dari segala arah, tidak meninggalkan celah sedikit pun. Mengabaikan teriakan keluarga Si, ular listrik itu langsung melilit Si Yan dengan erat. Buruk, mata Si Tai penuh ketakutan, seraya mendesah kesakitan, betapa bodohnya anak ini. Dia bahkan tidak menghindar, bahkan saat dia tahu bagaimana Tian Yun kalah. Sekarang dia mengulang tragedi yang sama. Selesai. Tidak mengherankan. Ya, orang ini mempelajari bahasa kuno. Bodoh. Tidak ada ketegangan. Kurasa dia bahkan tidak akan punya sedikit pun kesempatan untuk melawan. Di sekitar arena pertempuran, para prajurit itu semua merasa kasihan terhadap Si Yan, mereka menggelengkan kepala dengan sedih, seakan-akan mengetahui hasilnya. Ternyata hasilnya persis seperti dugaan semua orang. Mo Zan memanfaatkan kesempatan ini dan bergegas ke Si Yan. Dengan Verdant Crescent Slash di tangan kirinya dan Green Light Bolt di tangan kanannya, dia menyerang lawannya yang terjerat erat oleh ular listrik. Boom.
Verdant Crescent Slashes dan Green Light Balls melesat bagai hujan es, dan seketika menyelimuti Xian. Di bawah serangan hebat Mozan, tak seorang pun dapat melihat dengan jelas Xian yang terkubur di bawah petir, dan mereka hanya menebak dia pasti akan kalah. Satu demi satu tebasan listrik menyambar dengan cahaya hijau, dan para penonton kembali melihat arena dengan jelas. Xian masih berdiri di sana dan tidak bergerak. Dia tidak terluka sedikit pun dan asap mengepul dari mantelnya. Apa yang telah terjadi? Itu tidak mungkin benar. Saat cahaya hijau menghilang dan para prajurit melihat Xian dengan jelas, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak menggosok mata, terkejut oleh Xian yang masih berdiri di arena bagaikan gunung. Beiming Sang juga mengangkat kepalanya dari cangkir tehnya dan menatap Xian dengan heran. Dia mengerutkan kening dan bergumam, aneh. Ekspresi Mo Tuo berubah, namun dia tetap tenang dan hanya menggerutu sekali. Tubuh Si Jian bergetar sekali dan cahaya terang melintas di matanya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menekan salah satu tangannya ke bangku batu dan menjadi bersemangat. Kakak laki-laki, kepala keluarga, Si Tai dan para prajurit keluarga Si memandang Si Jian pada saat yang sama, dengan kegembiraan dan kebingungan di wajah mereka. Teruskan, teriak Si Jian, mulutnya sedikit bergetar. Meski masih merasa bingung setelah apa yang mereka dengar, Si Tai dan para menteri keluarga Si punya sedikit harapan terhadap Xian. Di arena, Xian masih terjerat oleh ular-ular listrik, namun selain sedikit mati rasa setelah menggunakan kemampuan membatu, dia tidak merasakan apapun lagi, karena dia masih mempertahankan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Gumpalan asap tipis keluar dari lengannya yang segera menutupi listrik dari ular-ular itu, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melihat perubahan di lengannya. Saat dia sedang diserang dengan keras, energi negatifnya telah bercampur dengan ki mendalamnya dan menyembur keluar dari lengannya, berubah menjadi 5 pusaran kecil yang melayang di sekelilingnya. Pusaran yang diciptakan oleh medan gravitasi ini menggabungkan kedua jenis energi ini, yang perlahan melayang di belakang Mozan. Pusaran itu tidak terlihat oleh siapapun. Selain Xian, di medan perang yang luas ini, hanya seorang pejuang alam manusia seperti Beiming Sang yang bisa merasakannya. Mozan, kau sangat lemah. Di bawah tatapan penonton, Xian melebarkan mulutnya, sambil tertawa dan menyeringai, kau bahkan tidak bisa menyakitiku ketika aku berdiri di sana dan tidak melawan. Bagaimana keluargamu bisa menjadi salah satu dari 5 keluarga besar di Serikat Pedagang dengan keterampilan seperti milikmu? Nak, kau mencari kematian. Wajah Mozan tiba-tiba berubah dan menjadi semakin pucat. Dia berlari dengan wajah tegas ke arah Xian, dan tepat saat Moqi menendang si Tianyun, dia mulai menendang Xian seperti orang gila. Bum bum bum, bang bang bang. Serangan keras Mozan dilancarkan kepada Xian, sementara arena dipenuhi dengan cahaya hijau dan ki mendalam yang kuat mulai mengalir kemana-mana. Masih lemah. Mozan, kamu perempuan. Di bawah serangan Mozan, Xian tidak bisa bergerak seperti gunung dan tidak bisa berhenti menggelengkan kepalanya, mengejeknya dengan kata-kata yang semakin kejam, jika kamu tidak punya apa-apa di sana, aku dapat membantumu memuaskan istrimu di hari pernikahanmu, kalau kamu mempermalukan dirimu sendiri. Itu terlalu jahat. Ling Yue dari keluarga Ling tiba-tiba berdiri dan mengumpat dengan nada genit, Xian, kau akan mati dengan menyedihkan. Aku ingin kamu mati. Mozan melolong dan mengerahkan seluruh potensinya sekaligus. Ia melompat ke arah Xian dan mulai melancarkan hujan pukulan lagi. Ledakan. Namun, Xian hanya merentangkan satu kakinya dan menendang dada Mozan. Tendangan itu, dengan satu-satunya kakinya yang bebas, membuat Mozan terlempar sejauh 5 meter. Membosankan. Xian menggerutu kecewa saat dia menyingkirkan ular listrik itu. Ular-ular listrik itu, yang merayapi sekujur tubuhnya, terlepas inci demi inci. Percikan listrik yang pecah menyebar ke seluruh arena. Hati-hati, brengsek. Para prajurit yang paling dekat dengan arena berteriak dan bergegas mengoperasikan ki mendalam mereka untuk bertahan melawan percikan listrik tersebut. Anak baik, Zuosu menepuk lengan kursinya dan memuji, aku suka orang ini. Mata cerah Zuosi bersinar dengan cahaya aneh saat dia mengangguk ke arah Xian dan tersenyum, yah, orang ini benar-benar jahat. Kakak laki-laki, kepala keluarga, apa yang terjadi di sini? Di sisi lain,
Si Tai dan para menteri keluarga Si semuanya memandang Si Jian dengan heran. Tidak apa-apa, hanya saja keluarga Mo terlalu lemah. Si Jian menjawab singkat, mengikuti arahan Si Yan. Tiba-tiba perasaan di udara menjadi segar. Mo Tuo berdiri dengan wajah pucat. Dia menatap Mo Zan dan napasnya semakin berat. Mata itu, aku pernah melihatnya di suatu tempat, di sisi keluarga Bei Ming. Dia menunjukkan sedikit kecurigaan di wajahnya, dan dia bergumam setelah pertimbangan panjang. Namun, saat itu, tidak ada yang memperhatikan gumamannya. Sebaliknya, semua orang memperhatikan Si Yan dan mengikuti gerakannya. Setelah menyingkirkan ular-ular listrik itu, Si Yan mulai berjalan ke arah Mo Zan. Mo Zan bangkit dari tanah dan bergegas ke arah Si Yan dengan marah. Pada saat itu, tubuh Mo Zan mulai berputar aneh saat bunga-bunga willow berkibar di udara. Sesuatu yang tak terlihat telah menjeratnya dengan erat. Semakin keras ia meronta, semakin aneh cara ia bergoyang. Akhirnya, ia melayang ke udara. Tampaknya ada tangan jahat tak terlihat di belakangnya yang telah mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. Apa yang telah terjadi? Aku tidak tahu. Ada apa dengan Mo Zan? Apakah dia sudah gila? Siapa yang tahu apa yang terjadi? Mengapa Mo Zan melayang di udara? Apakah dia ada di alam langit? Apakah menurutmu itu mungkin? Petik 2. Arena itu langsung menjadi riuh. Si Yan mendekati Mo Zan dengan wajah acuh tak acuh dan perlahan mengulurkan tangannya. Jari-jarinya menusuk lutut Mo Zan seperti 5 tombak tajam. Retak, retak, suara jelas tulang patah datang dari lutut Mo Zan. Retak, retak, 2 suara serupa lainnya datang dari bahunya. Ayah, Mo Zan benar-benar ketakutan di depan Si Yan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Tidak ada satupun tulang di persendiannya yang terhubung. Berlutut dengan menyedihkan di depan Si Yan di depan kerumunan yang begitu besar membuatnya berteriak dengan gila, Si Yan, aku akan membunuhmu. Membunuhmu. Oh, benarkah? Si Yan tampak tenang, saat dia mencengkeram leher Mo Zan dan mengangkatnya tinggi ke udara lagi. Mo Zan mencoba keterampilan listriknya pada Si Yan tetapi tidak berpengaruh. Di depan ratusan mata, Mo Zan diangkat oleh Si Yan seorang diri, itu adalah penghinaan yang disengaja. Si Yan bermaksud memperlihatkan ekspresi Mo Zan kepada semua orang, karena dia mengelilingi arena, sehingga setiap prajurit yang hadir bisa melihat kesedihan dan ketakutan di wajah Mo Zan. Setelah 1 putaran, Si Yan mengalihkan pandangannya ke arah Si Jian dan mengirim pesan, membunuh atau tidak. Arena tiba-tiba menjadi sunyi dan semua prajurit menatap Si Yan. Puluhan meter jauhnya, Si Jian menerima pesan Si Yan dan sangat gembira. Di bawah tatapan Si Yan, Si Jian mengangguk pelan dengan wajah kaku. Kita menyerah. Mo Tuo terkejut dan menangis terseduh-seduh setelah melihat tatapan mata dingin Si Jian, kita kalah. Kita kalah. Berhenti. Wasit di meja bundar segera mengumumkan. Retakan. Suara jelas lainnya datang dari leher Mo Zan, dan kepalanya terkulai ke bawah dengan cara yang aneh. Semua prajurit ketakutan. Mereka menatap Si Yan, yang baru saja menghancurkan leher Mo Zan, dengan heran. Suasana di arena sangat sunyi. Di bawah tatapan semua orang, Si Yan membuang tubuh Mo Zan dengan acuh tak acuh. Ayah, mayat Mo Zan mendarat 3 meter di depan Mo Tuo, dengan kepala yang anehnya terpelintir. Sambil mencibir keluarga Mo, Si Yan kembali ke menara keluarga Si dan tanpa peduli apapun, langsung duduk.